Bro, apa benar kalau kita pakai steroid kita bisa mandul? Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Berkadi. Dan dalam video kali ini kita bakal membahas hal yang sedikit sensitif, yaitu tentang steroid. Jadi steroid ini merupakan salah satu hal yang sudah menjadi rahasia publik, khususnya untuk para binaraga dan juga fitness mania ya. Dan dalam video kali ini kita bakal bahas tentang jenis-jenisnya, kemudian apa itu steroid, dan juga dampak positif dan negatif bagi tubuh kita. Dan pertanyaannya adalah kenapa aku mau membahas tentang hal ini. Yang pertama, aku memang ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang apa yang udah aku pelajari sebelumnya, baik dari sumber jurnal, kemudian buku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena aku sempat pernah membaca ya salah satu komentar. Jadi influencer itu mengupload video tentang steroid dan salah satu subscribernya berkomentar bahwa dia pernah ditawari suplemen yang namanya D-Bol, dan surprisingly orang tersebut tanpa melakukan research, tanpa melakukan searching di Google, dia langsung aja memakai yang katanya suplemen itu. Dan setelah beberapa bulan dia masuk rumah sakit dan dinyatakan terkena penyakit ginjal. Nah, maka dari itu aku ingin sedikit sharing kepada teman-teman semuanya. Terserah kalian mau pakai ataupun tidak, nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Tetapi yang ingin aku sampaikan adalah kalian harus tahu dampak positif dan juga negatifnya dulu. Jangan sampai seperti orang yang masuk rumah sakit tadi, dia tidak tahu dampak negatifnya, bahkan dia tidak tahu jenis steroidnya apa, hanya dibilang kata temen ini suplemen dan langsung mempercayainya, dia langsung pakai dan akhirnya masuk rumah sakit. Dan pastinya ini sangat disayangkan ya untuk kalian yang emang berniat untuk tetap sehat di gym. Oke, yang pertama kita bahas tentang apa sih sebenarnya steroid itu. Jadi steroid itu merupakan compound, zat ataupun hormon buatan yang dibikin manusia yang berfungsi untuk meningkatkan performa ataupun strength dan juga massa otot di dalam tubuh manusia. Jadi dalam kata lain, penggunaan steroid ini bisa meningkatkan hormon yang sebenarnya sudah ada limitnya di dalam tubuh kita seperti testosteron, dengan memasukkannya lagi, dengan nge-push everything yang ada dalam tubuh kita agar perkembangan otot kita semakin lebih baik. Jadi dari over limit ini ada banyak sekali efek samping yang nanti akan aku jelaskan di akhir video ini. Oke, seperti dalam foto ini ada banyak juga efek positif dari steroid, khususnya yang di kawasan strength dan juga building muscle, seperti contohnya meningkatkan muscle size dan strength, kemudian breakdown of protein inhibitor. Jadi ini otot kita dipush terus untuk berkembang, dan juga ada antagonism, dan banyak sekali di sini kalau dijelasin juga lumayan pusing ya. Jadi sederhananya adalah setiap kali kita datang ke gym dan juga melakukan training di gym, otot kita bakal rusak. Dan disitulah ada yang namanya repair and growth. Nah, dari repair tersebut otot kita akan memperbaiki dan memperbarui dengan lebih besar dan juga lebih kuat. Nah, proses repair ini dibantu dengan adanya protein sintesis dalam tubuh kita. Protein sintesis ini fungsinya untuk membantu memperbaiki otot kita agar jauh lebih besar dan lebih kuat. Nah, tetapi protein sintesis ini sangat bergantung dengan yang namanya hormon testosteron. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama ada proses perusakan otot, kemudian ada proses repair. Proses repair ini sangat bergantung pada yang namanya protein sintesis, dan protein sintesis ini sangat bergantung dengan kadar testosteron. Jadi kalau memang kalau manusia natural ya itu mempunyai kadar testosteron yang normal, otomatis proses growth and repair ini sangat lambat, berbeda dengan orang yang menggunakan steroid. Nah, bedanya kalau orang yang pakai steroid, otomatis karena testosteron ini dimasukkan secara paksa dari luar, testosteron ini akan naik dan bakal mempengaruhi protein sintesis. Dengan jumlah protein sintesis yang lebih banyak, otomatis proses muscle growth ataupun muscle repairnya jauh lebih cepat dibanding dengan orang natural. Sederhananya seperti itu. Kita bakal lanjut ke jenis dari anabolic steroid. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kalian perhatikan, khususnya untuk para pemula yang belum mengetahui tentang steroid. Kalian yang mau belajar lebih bagus, tapi kalian yang cuma sekedar pengen ngerti, aku saranin untuk paham nama-nama ini, dan kalian harus tahu nama-nama ini. Karena jika misalnya ada temen ataupun siapapun yang menawari kalian tentang nama-nama ini, setidaknya kalian sudah mempunyai pandangan bahwa oh ini steroid, aku harus coba cari tahu tentang dampak yang akan terjadi jika aku memakai steroid, baik dari dampak positif dan juga negatifnya ya.
Setidaknya ada 3 turunan yang bisa dinamakan dengan steroid family tree. Yang pertama dari DHT, kemudian testosteron, dan juga nandrolone 19-nortestosterone. Penamaan ini sebenarnya dikategorikan berdasarkan awal mula terciptanya steroid ini ya, dari udah lama banget. Jadi yang pertama ada yang namanya DHT derivatives. Itu ada yang pertama masteron, kemudian primobolan, ada anavar, anadrol, winstrol, proviron, superdrol, dan DHB. Kemudian yang kedua ada steroid turunan dari testosteron, yaitu berupa equipos, kemudian dianabol, kemudian halostin, dan juga turinabol. Ada juga satu yang namanya sustenon, itu masuk dalam kategori testosterone derivatives. Kemudian yang ketiga ini adalah nandrolone 19-nortestosterone. Ini jenisnya yaitu berupa trenbolone, kemudian ada tresnolone. Ini merupakan jenis anabolik steroid yang kalian harus tahu tentang bahayanya. Pasti berbeda-beda, ada yang sangat tinggi dan juga ada yang minimal, tapi pastinya semua jenis steroid ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, apalagi kalau kalian sudah mendengar nama-nama yang ada dalam satuan nandrolone 19-nortestosterone ini merupakan turunan yang memiliki efek samping paling tinggi dan memiliki potensi perkembangan muscle yang sangat tinggi. Seperti contohnya trenbolone, trestolone, dan trenbolone juga dibagi lagi seperti contohnya trenbolone propionate dan trenbolone hex dan trenbolone enante. Pokoknya banyak banget, kalau kita mau pelajari itu nggak bakal selesai juga dalam satu hari. Itu adalah nama-namanya, kalian bisa lihat semuanya di sini. Oke, yang terakhir kita bakal bahas tentang efek samping dari steroid. Seperti yang kita tahu, steroid mempunyai dampak positif bagi perkembangan pertumbuhan kita, seperti contohnya otot kita. Tapi pasti dari proses itu ada banyak sekali efek negatif. Ini bakal sangat berbahaya bagi kita, apalagi jika penggunaannya secara terus-menerus, tidak adanya proses rehabilitasi atau yang di dalam dunia binaraga itu dinamakan PCT. Oke, efek samping yang pertama, mungkin dari teman-teman semuanya sudah sering mendapatkan informasi bahwa steroid bisa mengakibatkan mandul. Benar apa tidak? Betul. Karena sejatinya tubuh kita sudah memproduksi yang namanya testosteron. Testosteron ini berfungsi untuk meningkatkan massa otot, selain itu juga sebagai proses reproduksi manusia, khususnya untuk cowok ya. Dan testosteron ini diproduksi melalui testis. Kalau cowok pasti paham, telur gitu kan. Kemudian ketika ada zat masuk berupa testosteron yang dibuat oleh manusia, testosteron buatan seperti itu, otomatis tubuh kita, testis kita akan merespon, oh ini kebutuhan testosteron kita sudah cukup, aku tidak perlu memproduksi testosteron lagi secara natural. Apa yang terjadi? Telur kalian bakal mengecil karena tidak memproduksi testosteron secara alami. Jika kalian menggunakan terus-menerus berkepanjangan dan tidak ada yang namanya protokol rehabilitasi atau PCT, kalian bakal mengalami yang namanya kemandulan. Loh, kok bisa? Karena testis ini jika tidak memproduksi testosteron secara alami dalam waktu yang sangat lama, dia akan terjadi yang namanya shrinkage atau tidak memproduksi hormon testosteron secara permanen. Karena penggunaan steroid ini sudah sangat lama. Itu adalah hal utama yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, kebotakan. Kok bisa? Steroid membawa zat yang bernama DHT, dan DHT ini merupakan salah satu zat yang bisa diserap oleh reseptor tubuh, dan reseptor tubuh ini memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam setiap tubuhnya. Jumlah yang paling banyak reseptor ini berada pada bahu, kemudian berada pada traps, dan juga ada di kepala di sini bagian atas. Nah, ketika kita menggunakan steroid, jumlah DHT yang masuk dan yang diserap oleh reseptor ini jumlahnya sangat banyak. Dan hal yang membuat ini buruk adalah kalian akan mengalami kebotakan. Karena sejatinya DHT akan berakibat pada kerontokan rambut. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah acne atau jerawat. Tidak semuanya juga, karena memang setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang mereka mempunyai jerawat hormonal, ada yang mereka mempunyai jerawat turunan ataupun genetik dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian menggunakan steroid secara lama dan dalam jumlah besar juga, kalian bakal atau pasti mengalami ini. Dan jenis acne-nya pun bisa dikatakan berbeda dengan apa yang biasa didapatin ketika lagi hormonal ya. Steroid acne ini biasanya berbentuk atau berjenis cystic acne. Nanti akan aku kasih contohnya di sini.
Jerawat ini adalah jenis yang paling common atau yang paling sangat sering terjadi untuk penggunaan steroid. Dan biasanya acne ini bakal muncul di bagian dada, kemudian di bagian punggung. Paling banyak di situ. Walaupun di wajah bahkan di bagian perut pun bisa terjadi adanya acne. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah terjadinya gino. Gino bisa dikatakan dengan man boobs atau pertumbuhan payudara wanita dalam pria. Ini juga biasa terjadi kalau seorang pria sedang dalam masa remaja ya. Ini kadang terjadi. Tapi ini juga bisa terjadi karena penggunaan steroid. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, kalau kita memakai steroid, otomatis testosteron dalam tubuh kita naik sangat tinggi dan tubuh kita tidak didesain untuk memiliki testosteron yang sangat tinggi. Nah, otomatis tubuh kita akan mengkonversi atau mengubahnya menjadi yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini adalah salah satu hormon yang sangat erat kaitannya dengan perempuan ya. Maka dari itu, kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan steroid terlalu tinggi dan terlalu lama, ini bakal berakibat pada gyno atau man boobs. Selain itu juga ada banyak sekali efek samping yang berkaitan dengan kesehatan yang serius. Seperti contohnya kita lebih beresiko untuk terkena serangan jantung. Kemudian kita lebih beresiko terkena stroke. Karena apa? Karena kalau kita mengkonsumsi steroid atau menggunakan steroid, kadar kolesterol dalam tubuh kita, kolesterol yang baik itu bakal turun dan kolesterol yang buruk itu bakal naik. Jadi karena imbalance ini akan membuat kalian lebih beresiko untuk terjadinya stroke maupun serangan jantung. Selain itu, karena memang steroid ini adalah obat keras atau bisa dikatakan zat yang tidak seharusnya di dalam tubuh, jadi organ-organ tubuh kita juga bakal terkena dampaknya. Seperti contohnya terkena liver, kemudian terkena ginjal, karena kita tahu ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah. Jadi karena darah kita kotor dan kalau kita menggunakan steroid terus-menerus, otomatis ginjal kita bakal bekerja keras setiap waktu dan akhirnya bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Nah, sebenarnya tidak hanya dalam hal kesehatan saja, tetapi yang namanya steroid ini berpengaruh terhadap semuanya. Ini juga berpengaruh terhadap psikologikal kita. Ada yang namanya roid rage. Ini adalah perilaku yang lebih kasar atau perilaku yang lebih ganas dari kita karena penggunaan steroid ini, dan juga berpengaruh terhadap contohnya pola tidur. Ada yang tidak bisa tidur, insomnia, dan banyak sekali efek yang ditimbulkan dari steroid ini. Oke, mungkin itu sekian. Terima kasih udah nonton dan stay healthy.